Bab 2. Anggriani menjerit ketakutan, tetapi mulutnya tidak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Peter menelungkup di atas tubuhnya. Mukanya yang basah berkeringat begitu dekat dengan muka Anggriani. Nafasnya yang menjijikan itu seperti knalpot mobil yang menghembus-hembuskan asap panas ke pipinya. Bau tuak yang menyengat hampir membuat Anggriani muntah. Mati-matian Anggriani melawan, mencakar, memukul, menendang, memberontak. Tetapi Peter jauh lebih kuat. Tubuhnya yang gempal seperti sekarung beras yang menindih tubuh Anggriani. Tidak bergeming sedikit pun biar Anggriani meronta sekuat tenaga. Sia-sia Anggriani memukul, mencakar, menendang. Peter seperti tidak merasakannya. Dia menggoyahkan pakaian Anggriani dan merampas apa yang diinginkannya. Anggriani merasakan kenyerian yang amat sangat di sela-sela pahanya. Dia memekik lagi dan terjaga dari tidurnya. Anggriani terbangun dalam gelap, duduk terpaku di kursi. Keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Air mata meleleh di wajahnya. Dengan tangan gemeter disentuhnya tombol lampu. Seluruh ruangan menjadi terang. Tetapi tidak ada apa-apa di kamar tamunya yang sempit itu. Dia seorang diri di sana. Diliriknya jam dinding, hampir pukul 5. Mengapa dia tidur di sofa? Pandangannya melayang ke pintu kamar tidurnya. Dan sekonyong-konyong Anggriani teringat laki-laki itu. Astaga, masih adakah dia di dalam sana? Tidak sadar tatapan Anggriani melintas ke tingkat atas. Mungkinkah dia menyelinap ke sana? Tergepo-gepo Anggriani beringsut bangun. Naluri seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya mengusir rasa takutnya. Dia harus melihat apakah bajingan itu masih meringkuk di kamarnya. Dibukanya pintu kamar tidurnya, dan Anggriani terenyak kaget. Sesosok tubuh meleset dari tempat tidurnya, melompat ke jendela, siap untuk menerjang keluar. "Tunggu," serga Anggriani bingung. "Tidak ada siapapun, aku sendirian." Lelaki itu tertegun di tempatnya. Dia menoleh dan matanya berpapasan dengan mata Anggriani. Lalu dia ambruk di atas kedua lututnya. Kedua belah tangannya menebah kepalanya. Refleks Anggriani menghampirinya dan memapahkan ke tempat tidur. Ada desakan aneh di dadanya ketika tangannya menyentuh kulit laki-laki itu. Jantungnya berdegup kencang dan parasnya memerah. "Kurang ajar," maki Anggriani dalam hati. "Kenapa aku jadi bertingkah seperti perawan belasan tahun lagi?" Anggriani membantu membaringkan laki-laki itu di tempat tidur dan menyodorkan bantal ke bawah kepalanya. "Tambah pusing kalau pakai bantal," erangnya lirih dengan mata terpejam. Anggriani membungkuk dalam, mengambil bantal dan menyingkirkan bantal itu ke samping. Barangkali geger otak. Mendengar nada cemas dalam suara Anggriani, lelaki itu membuka matanya. Dan tidak sengaja matanya menembak lekuk menggiurkan di dada Anggriani. Menyadarkan kesalahannya, lekas-lekas Anggriani menyingkir. "Kemana?" "Ambil obat." Bergegas Anggriani memutar tubuh, menyembunyikan wajahnya yang terasa panas membara. "Tidak usah, aku cuma perlu istirahat." Tetapi Anggriani tidak menghiraukannya lagi. Cepat-cepat dia keluar meninggalkan kamar itu, langsung ke kamar mandi. Anggriani sedang menggoreng telur ketika terdengar jeritan ibunya. Tanpa berpikir dua kali, Anggriani menghambur keluar dari dapur dan berpapasan dengan ibunya yang sedang tergepo-gepo meninggalkan kamarnya. "Angga!" geram ibunya dengan nafas tersenggal-senggal. Matanya membeliak gusar. "Siapa lelaki yang ada di kamarmu itu?" "Teman," sahut Anggriani sambil menghela napas. "Teman?" Ibunya menatap dengan alis terangkat. Tatapannya setajam pisau silet. Sorotnya berbaur antara kesal dan tidak percaya. Sejak kecil, Anggriani tidak suka ditatap seperti itu. Dipalingkannya wajahnya dengan segera. "Sudah berapa kali saya bilang, Bu, saya tidak suka ditatap seperti ini." "Orang macam apa dia?" desak ibunya lagi, tanpa menghiraukan protes Anggriani. "Dia akan segera pergi," sahut Anggriani sambil melangkah kembali ke dapur.
Jadi rumah ini benar-benar sudah jadi hotel atau semacam rumah ibu, dia sedang sakit dan tidak ada tempat tidur kosong di rumah sakit. Oh, sudahlah, percuma berdebat dengan ibunya. Dalam usia 60 tahun, rasanya ibunya telah menjadi 6 kali lebih cerewet daripada ketika berumur 59. Keinginan Anggreni untuk menceritakan kisahnya semalam segera saja pudar. Ibu pasti tidak percaya, dia sama aja dengan para tetangga, bahkan anak-anaknya sekalipun. Mereka pasti menuduh lelaki itu temannya, dan dia yang mengundangnya ke sana. Dengan jengkel, Anggreni melanjutkan kerjanya, menggoreng telur untuk anak-anaknya dan membawa telur dadar itu ke meja makan. "Mama, siapa om yang di kamar mama itu?" tanya Bra dengan mulut masih penuh nasi. Nah, ini dia serangan baru dari anak-anaknya. Sekarang mereka semua sedang menatapnya dengan curiga, kecuali Rimba. Putri sulungnya itu malah menunduk makin dalam dan menghabiskan nasinya makin cepat, seolah-olah dia sudah muak berada di sana dan ingin cepat-cepat menyingkir. Anggreni meletakkan piring berisi telur itu di tengah meja. "Teman mama," sautnya pendek. "Om tidur di sini, Mak. Dia sedang sakit. Om gak punya rumah." Anggreni menghela napas panjang. "Lekas habiskan makananmu, Ika, nanti terlambat ke sekolah." Rimba meletakkan gelasnya di atas piringnya yang sudah kosong, sengaja agak keras. Kemudian dia bangkit dari kursinya. Begitu kasarnya sehingga kaki kursi yang menggeser lantai itu menerbitkan suara berisik. Meskipun tidak berkata apa-apa, Anggreni tahu Rimba sedang menyatakan protesnya atas kehadiran lelaki di kamar ibunya itu. Sinta lain lagi, putrinya yang kedua itu yang berumur 14 tahun sedang makan sambil menunduk. Tetapi kemurungan wajahnya melukiskan betapa kesalnya dia. Anggreni belum sempat menegurnya ketika bentakan Rimba sudah menggelegar dari ambang pintu. "Siapa yang ambil dompetku?" Begitu masuk ke ruang makan, Rimba langsung menghampiri Dian. "Mana dompetku?" "Bukan Dian yang ambil," protes Dian marah. "Jangan sembarangan nuduh dong." "Kalau begitu kamu," Rimba berpaling dengan geram pada Ika. Bukan Ika," teriak Ika ketakutan. Dia sudah bersiap-siap untuk menghambur lari ke kursinya ketika Rimba mendahului mencengkram lengannya. "Mana dompetku?" Ika memekik kesakitan. "Rimba," bentak Anggreni kesal. "Lepaskan Ika, jangan sekasar itu pada adikmu." "Dia ambil dompet Rimba, Ma." "Bukan Ika," cerang Ika antara sakit dan takut. "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" "Rimba, lepaskan adikmu." Dengan jengkel, Rimba mengepaskan lengan adiknya. Sekarang, Anggreni menatap Ika dan Dian bergantian. "Siapa yang ambil dompet Rimba?" "Aku." Semua mata menoleh ke pintu, ke arah suara itu. "Ibu," Anggreni menelan kejengkelannya. "Ibu yang ambil dompet Rimba?" Dengan tenang ibunya melangkah masuk dan meletakkan dompet Rimba di atas meja. "Tuh, nenek kan yang ambil," sorak Ika separuh melecehkan. "Bukan Dian, enak aja Kak Rimba nuduh orang." "Lain kali tanya dulu dong," sambung Dian kesal. "Belum apa-apa udah nuduh nyolong." "Bilang dong Nek kalau ngambil barang orang." Sambil menyambar dompetnya, Rimba melewati tempat neneknya dengan kesal. Siapa bilang nenek ambil barangmu?" bantah nenek tersinggung. "Udah ngambil masih gak ngaku." "Nenek cuma tolong menyimpankan. Kamu meletakkan dompetmu sembarangan saja di atas meja. Kalau hilang bagaimana?" Siapa yang berani nyolong dalam rumah?" Dumal Dian penasaran. Dalam usia 10 tahun, anaknya yang ketiga ini memang sudah pintar mendumal seperti neneknya. Jangan ngomong begitu. Kamu kan belum tahu orang macam apa orang baru di kamar mama itu." "Astaga," keluh Anggreni mangkal. "Dia bahkan belum mampu bangun dari tempat tidurnya, Bu." Dan klakson panjang membuyarkan perdebatan mereka. "Mobil antar jemputmu datang, Ika."
Anggriani mengambil tas anaknya dan menyerahkan kepada putrinya yang nomor 4. Sementara Dian sudah mendahului menyambar tasnya sendiri dan menghambur ke depan. "Dian pergi mah," serunya dengan mulut masih penuh nasi. "Ika juga mah. Jangan lari, nanti jatuh." Tetapi kedua anak itu telah berlari-lari menghampiri mobil antar jemput mereka. "Rimba pergi mah." Suara putri sulungnya datar, tanpa nada. "Di mana Sinta?" "Di kamar," sahut Rimba pendek. "Panggil dia turun. Hari ini Sinta mesti ke pasar." "Mama panggil aja sendiri deh," gumam Rinda sambil melangkah pergi tanpa menoleh lagi. "Dia lagi nangis," bisik nenek dari belakang. Anggriani menoleh dengan bingung. "Nangis? Kenapa? Kenapa lagi?" Nenek mengangkat bahu dan menatap sinis. "Pasti gara-gara lelaki di kamarmu itu. Kamu kan tahu anak-anak sangat perasa." "Tapi semalam saya tidur di kursi, Bu." "Ibu tahu," sahut nenek ketus. Yang tidak ibu tahu di mana dia tidur. Sinta sedang menelungkep di tempat tidur. Walau tidak mendengar isaknya, Anggriani tahu dia sedang menangis. "Sinta." Anggriani duduk di tepi pembaringan putrinya. Dipegangnya bahu gadis itu dengan lembut, dibalikannya tubuhnya. "Kenapa nangis?" "Pusing." "Masa pusing saja nangis? Kok kayak anak kecil, Sin?" "Sinta gak mau ke pasar." "Kalau pusing ya tidak usah ke pasar, minum obat aja ya." Sinta menggeleng dan memalingkan wajahnya ke dinding. "Coba lihat ke sini, Sinta, lihat Mama." Sekarang terpaksa Sinta menatap ibunya. Anggriani terlihat kilauan air di sudut mata putrinya. Disekaknya air mata itu dengan ujung jarinya. "Betul, Sinta tidak mau ke pasar karena pusing." "Sinta malu, Mah," semburnya emosional sekali. Tangisnya langsung aja meledak seperti tanggul bobol. "Malu? Malu sama siapa?" "Sama Tante Ria, Bu Hasan, Mbak Tarsi, sama semuanya, Ma. Sinta malu kalau Mama kawin lagi." "Loh, kata siapa Mama mau kawin lagi?" "Itu, Om yang ada di kamar Mama." "Astaga, jadi dia lagi sebabnya." "Dia cuma teman, Sinta," keluh Anggriani sambil menghela nafas. "Kebetulan tadi malam mendapat kecelakaan. Salahkah kalau Mama menolongnya dengan membawanya kemari?" "Tapi orang-orang akan berprasangka lain, Mah. Mereka akan mengira dia calon suami Mama lagi. Sinta malu, Mah. Tetangga-tetangga selalu mengunjingkan Mama. Di pasar mereka selalu ngatain Mama kalau melihat Sinta." "Biarkan mereka omong apa aja, Sinta. Kita toh tidak mendapat makan dari mereka." "Tapi Sinta malu, Mah. Kayaknya mereka gak suka kalau Sinta ngobrol dengan anak-anaknya." "Ah, itu cuma anggapanmu. Mereka selalu melecehkan Mama. Karena mereka iri pada kita, Sinta." "Iri? Apa yang harus diirikan, Mah? Kita bukan orang kaya. Rumah masih ngontrak. Mobil cuma satu. Mobil tua yang kalau tidak mogok aja sudah bagus. Ayah aja Sinta gak punya. Jadi kenapa mereka mesti iri?" "Mungkin mereka iri karena meskipun kita hidup pas-pasan begini, kita masih dapat bertahan hidup tanpa belas kasihan orang lain." "Mama." Sinta memegang tangan ibunya dengan ragu-ragu. Matanya menatap penuh harap-harap cemas. "Betul, Mama gak bakal kawin sama dia, Ma." "Astaga," keluh Anggriani dalam hati. "Namanya saja aku belum tahu." "Tidak, Sinta," sahut Anggriani sambil membelai-belai rambut putrinya dengan lembut. "Mama tidak akan menikah dengan dia." "Mama tidak akan menikah lagi?" "Sinta tidak mau punya ayah lagi." "Buat apa kalau cuma untuk beberapa tahun aja, Ma? Kalau Sinta dan anak-anak Mama yang lain tidak mau Mama menikah lagi, Mama tidak akan menikah." "Betul, Ma." Mata Sinta berpendar-pendar penuh harap. "Mama janji." Anggriani meletakkan senampan sarapan pagi di atas meja kecil di samping tempat tidur. Lelaki itu masih terlentang tanpa bantal. Matanya terpejam rapat. "Makanlah," sapa Anggriani perlahan. "Supaya tidak mengejutkannya, pusingnya datang lagi kalau aku bangun." "Wah, celaka," kutuk Anggriani dalam hati. "Hari ini aku terpaksa jadi perawat amatir." "Buka saja mulutmu," katanya terpaksa. "Nanti kusuapi."
Tetapi lelaki itu cuma membuka matanya, bukan mulutnya. "Terima kasih," katanya tanpa menyembunyikan perasaan herannya. "Mengapa kau baik sekali?" "Terpaksa," sahut Anggreni terus terang. "Supaya kau lekas sembuh dan lekas menyingkir dari rumahmu." "Iya, sudah kudengar ledakan-ledakan di luar tadi karena aku." "Siapa lagi? Kalau sampai besok kau belum keluar juga, keluargaku benar-benar bakal meledak." "Mereka sering meledak." "Bukalah mulutmu. Aku belum tahu namamu." "Aku juga belum, peduli apa?" "Namaku Harry. Kau mau makan atau tidak?" "Siapa namamu?" "Buat apa namaku?" "Bagaimana aku harus memanggilmu? Perlukah kau memanggilku?" "Tidak tersinggung kalau aku cuma menjentikan jari." "Panggil aku Ibu Darmawan." "Nama ayah anak-anakmu?" "Nama ayahku." Mata laki-laki itu terbuka lebar. Dia menatap Anggreni dengan heran, sambil menelan kemengkalannya. Anggreni terpaksa mengakui mata lelaki itu amat menarik. Hitam, bening, tajam. Parasnya pun pasti tampan kalau saja dia sempat membersihkan wajahnya. Dan dia masih muda, barangkali 25, pasti tidak lebih dari 26. "Ayah mereka tidak mau menitipkan namanya buat anak-anakmu." "Ayah yang mana?" "Yang mana?" Laki-laki itu ternganga heran. Anggreni menyuapkan sepotong kecil roti ke mulutnya. "Ayah Rimba bernama Peter Maris. Ayah Sinta, Dian dan Ika Bonar Hatugalung. Ayah Iin Abidin Mokhtar." Astaga, hampir tersedak roti itu ke dalam tenggorokannya. "Jadi kau punya 5 anak dari 3 orang suami?" "4," sahut Anggreni dingin. "Tapi yang terakhir belum sempat membenihi rahimku. Aku tidak mau hamil lagi. Aku kan bukan tempat penitipan anak." "Bukan main. Kau seperti terminal bis aja." "Buka mulutmu." "Lantas kemana aja suamimu itu? Kenapa mereka semua tidak tahan padamu? Kau mau makan atau tidak?" "Mereka tidak bisa memuaskanmu." "Bukan itu yang kucari." "Jadi apa yang kau cari?" "Aku mencari ayah buat anak-anakku." "Beratkah syaratnya?" "Cuma seorang lelaki yang bertanggung jawab bisa mencintai dan melindungi anak-anakku." "Sederhana. Mereka semua tidak bisa memenuhi persyaratanmu." "Yang ku dapat cuma tukang tembak." "Aku mulai menyukaimu." Harry menyeringai pahit. "Kau jujur." "Aku justru dibenci karena mencoba tidak munafik. Aku memang janda. Salahkah aku kalau mencoba mencari figur ayah untuk anak-anakku?" Kali ini Harry tidak menjawab, tetapi di hatinya telah lahir sebentuk perasaan lain. Anggreni pun terdiam. Dia sendiri bingung, buat apa berterus terang pada lelaki yang dikenalnya ini. Dia toh cuma sekedar numpang lewat. "Maaf," cetus Harry setelah diam sesaat. "Aku menyakiti hatimu." "Kau malah membuatku lega. Karena ada orang yang bersedia mendengarkan ceritamu. Ada selusin majalah yang bersedia menerbitkan ceritaku." "Karena kau calon anggota DPR." "Karena aku bintang film." "Kau bintang film?" Menatapnya dengan takjub. "Sayang, aku tidak pernah nonton film Indonesia." "Nonton tiap hari pun kau tidak bakal mengenalku," gerutu Anggreni dalam hati. "Karena kau cuma stand-in, yang kulihat cuma badanku." "Pantas tubuhmu bagus, betismu indah, dadamu padat, pinggangmu ramping, dan pinggulmu montok." "Dasar lelaki," dumal Anggreni sambil meninggalkan kamarnya. Sedang sakit saja matanya masih kelayapan. "Mau kemana?" "Apa pedulimu aku mau kemana?" serga Anggreni ketus. "Ini rumahku." "Kau tidak kerja?" "Aku tidak berani meninggalkan rumah selama kau masih di sini."